Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Teman Belajar. Nah, kali ini aku ingin membahas tentang rumus-rumus Excel. Mengapa aku ingin membahas tentang hal ini? Karena rumus Excel sangat diperlukan dan sangat penting di dunia pekerjaan, khususnya bagian perkantoran dan keuangan. Apalagi saat ini, loker atau lowongan kerja banyak membutuhkan calon karyawan yang mampu menguasai Microsoft Excel. Jadi saya rasa rumus-rumus ini penting untuk dibahas. Nah, untuk video kali ini aku ingin membahas 3 rumus Excel, yaitu sum, SUMIF, dan if. Kita ke rumus sum dulu. Nah, apa sih rumus sum itu? Nah, rumus sum adalah rumus yang digunakan untuk menjumlahkan sesuatu atau menjumlahkan angka-angka. Contohnya, saya punya angka 30.000, 40.000, 50.000, 60.000, dan 70.000. Nah, saya ingin menjumlahkan kelima angka ini. Nah, apa sih rumusnya? Berarti kita gunakan rumus sum. Kita sama dengan, kemudian sum, ketik sum, kemudian kita blok angka yang ingin kita jumlahkan, tutup kurung, dan enter. Nah, selesai. Berarti jumlah dari semua angka ini adalah 250.000. Nah, untuk rumus SUMIF itu juga hampir sama. Lantas apa sih rumus SUMIF itu? Rumus SUMIF adalah rumus yang digunakan untuk menjumlahkan angka-angka, tetapi angka-angka tertentu saja. Contohnya, saya ingin menjumlahkan angka yang 50 ribuan ke atas. Jadi, jika kita manualkan, saya ingin menjumlahkan angka 50.000 ditambah 60.000 ditambah 70.000. Dan untuk angka 30.000 dan 40.000 tidak kita masukkan karena saya hanya ingin menjumlahkan angka 50 ribuan ke atas. Berarti kita gunakan rumus SUMIF. Kita sama dengan kemudian rumus SUMIF. Kemudian kita blok angka yang ingin kita jumlahkan. Kemudian ranknya yaitu tanda koma. Kemudian kriterianya yaitu angka 50 ribuan ke atas. Berarti kita tanda petik, kemudian lebih besar, tanda lebih besar atau sama dengan 50.000. Kemudian kita tanda petikkan, tutup kurung. Nah, apa sih gunanya tanda petik ini? Tanda petik ini harus selalu ada jika kita ingin menjumlahkan, karena jika kita tidak menggunakan tanda petik, rumusnya akan error, artinya tidak terbaca. Jadi kita tinggal enter. Nah, berarti jumlahnya yaitu sebesar 180.000. Jumlah dari 50 ditambah 60 ditambah 70 itu sama dengan 180.000. Nah, rumusnya kita ke rumus yang ketiga, yaitu terkait dengan rumus if atau rumus jika. Nah, apa sih rumus if itu? Rumus if itu adalah rumus yang kita gunakan untuk mencari nilai tertentu. Contohnya, kita diminta untuk mencari nilai yang berbentuk huruf, mencari predikat, mencari hasil, dan saran dari 5 orang siswa, yaitu Ani, Bobby, Cecep, Doni, dan Erna. Dan fokusan kita adalah nilai angkanya. Di sini setelah disediakan nilai-nilainya yang dalam berbentuk angka, nah kita diminta untuk mencari keempat kolom ini sesuai dengan keterangan yang telah disediakan. Nah, kita fokus ke nilai huruf dulu. Untuk nilai huruf, kita fokuskan ke angka ini. Artinya 90 sampai 100 itu nilainya A, 80 sampai 89 itu B, 75 sampai 79 itu C, dan di bawah 75 itu artinya D. Jadi kita tidak perlu mengetik satu-satu lagi. Oh, ini 85 berarti nilainya B, ini 75 berarti nilainya C, ini 90 berarti nilainya A. Jadi ini membutuhkan waktu yang lama, jadi kita bisa menggunakan rumus if. Kita masukkan sama dengan, kemudian ketik if, pilih angka yang ingin kita cari, yaitu kolom B2. Nah, kolom B2, jika kolom B2 lebih besar atau sama dengan
90, maka itu dilambangkan dengan tanda titik koma. Maka nilainya adalah A. Jangan lupa harus selalu diikuti dengan tanda petik. Jika tidak diikuti tanda petik, maka rumusnya akan error dan tidak terbaca. Nah, jadi kita baca rumus ini seperti jika B2 lebih besar atau sama dengan 90, maka nilainya A. Kita fokus pada keterangan ini ya. Nah, kemudian kita pisahkan menggunakan tanda titik koma. Kita buat rumus if lagi jika B2 atau kolom B2 itu lebih besar atau sama dengan 80, maka nilainya adalah B. Tanda titik koma lagi, kemudian bikin rumus lagi, kemudian if jika kolom B2 itu lebih besar atau sama dengan 75 ya, 75 sama dengan 75, maka nilainya adalah C. Pisahkan dengan tanda titik koma lagi. Nah, untuk false-nya atau selain daripada 90, 80, dan 75 itu nilainya D. Jadi kita tulis saja tanda petik kemudian D. Nah, kita tutup kurung. Berapa kurungnya? 1, 2, 3. Ada 3 kurung. Jadi kita menggunakan 3 kurung. Nah, enter. Nah, langsung munculkan rumusnya. Tinggal kita tarik. Akan mengikuti. Nah, cukup dengan menggunakan satu rumus di dalam kolom, maka rumus ke bawah akan mengikuti dengan cara kita tarik ke bawah. Nah, di sini langsung muncul. Nah, untuk nilai 85 itu nilainya adalah B, untuk angka 75 adalah nilainya adalah C, untuk angka 90 nilainya adalah A, untuk angka 70 nilainya adalah D, untuk angka 92 nilainya adalah A, dan keterangannya kita fokuskan ke keterangan ini ya. Jadi sama. Untuk ke predikat. Predikat itu adalah baik, baik sekali, baik, cukup, kurang. Artinya jika nilainya A, maka baik sekali. Nilainya B, maka baik. Nilainya C, maka cukup. Dan nilainya D, maka itu kurang. Berarti kita bisa menggunakan rumus if lagi. Sama dengan if ke nilai angkanya, yaitu B2, jika B2-nya itu lebih besar atau sama dengan 90, ini hampir sama dengan rumus sebelumnya tadi ya, 90, maka keterangannya adalah baik sekali. Baik sekali. Kemudian, jika kolom pada B2 itu nilainya lebih besar atau sama dengan 80, maka predikat atau keterangannya adalah baik. Kemudian rumus lagi if jika kolom pada B2 itu nilainya lebih besar atau sama dengan 75, maka nilainya atau predikatnya adalah cukup. Dan selain daripada itu, yang mana selain daripada itu adalah di bawah 75, nilainya adalah kurang atau predikatnya adalah kurang. Kita tinggal ketik saja tanda petik kemudian kurang. Kemudian kita tutup menggunakan tutup kurung, yang mana 4 kita gunakan. Ada 3 kurung ya, berarti kita tutup menggunakan 3 kurung. 1, 2, 3. Enter. Nah, langsung muncul. Kita tinggal tarik. Ada baik, cukup, baik sekali, kurang, dan baik sekali. Sesuai dari keterangan yang telah disediakan. Oke, lanjut ke hasil.
Nah, untuk hasilnya kita fokus pada keterangan ini yang mana jika nilainya lebih besar atau sama dengan 75 artinya lulus. Dan jika nilainya di bawah 75 artinya tidak lulus. Berarti kita bisa menggunakan rumus if lagi, yaitu if jika nilainya atau nilai angkanya yang mana pada kolom B2 itu lebih besar atau sama dengan 75, maka hasilnya adalah lulus. Nah, selain daripada itu adalah tidak lulus. Tidak lulus. Kita tutup kurung. Nah, langsung muncul. Tinggal kita tarik ke bawah. Nah, artinya ada siswa yang tidak lulus 1 orang dan yang lulus adalah 4 orang. Nah, untuk rumus if mudah kan, lanjut kita ke yang terakhir yaitu saran. Nah, untuk saran keterangannya kita perhatikan di sini yaitu jika nilainya lebih besar atau sama dengan 80, maka sarannya adalah pertahankan, dan jika nilainya kurang dari 80 artinya tingkatkan. Kita bisa menggunakan rumus if yang mana sama dengan if jika nilainya pada kolom B2 itu lebih besar atau sama dengan 80, maka sarannya adalah pertahankan. Selain itu, artinya selain daripada lebih dari 80 atau kurang dari 80 itu, artinya tingkatkan. Berarti kita tinggal ketik tanda petik kemudian tingkatkan. Tutup kurung. Nah, langsung muncul. Kita tarik ke bawah. Nah, langsung muncul kan ada pertahankan, tingkatkan. Nah, rumus if terbilang mudah asalkan kita bisa menggunakan logika kita. Nah, kita telah membahas rumus sum if, dan if. Nah, selanjutnya kita menggabungkan 3 rumus yang telah dipelajari tadi, yaitu rumus sum, if, dan sum if. Di mana di sini saya sudah menyediakan keterangan yang mana kita diminta untuk mencari jumlah gaji menggunakan rumus if, total seluruh gaji menggunakan rumus sum, dan total seluruh gaji grade 10 menggunakan rumus sum if. Di mana keterangannya yaitu untuk grade 10 gajinya adalah 5 juta, grade 9 gajinya adalah 4.500.000, untuk grade 8 gajinya adalah 4 juta, untuk grade 10 gajinya adalah 3.500.000, dan selain daripada itu atau grade-nya kurang dari 7, maka gajinya adalah 3 juta. Nah, kita ke jumlah gaji dulu menggunakan rumus if. Sama dengan if kita ketik atau pencet kolom grade-nya, yang mana kolomnya yaitu B2. Jika B2 sama dengan 10, maka gajinya adalah 5 juta. Langsung tanpa tanda petik karena ini angka, jadi tidak akan berpengaruh dalam rumus. Jika kita menggunakan huruf, maka harus diikuti tanda petik. Jadi karena ini angka, maka tidak perlu menggunakan tanda petik. Langsung saja. Jika di kolom B2 itu sama dengan 10, maka gajinya adalah 5 juta. Kemudian kita pisahkan menggunakan tanda petik koma. Kemudian kita bikin rumus baru if jika kolom B2 itu sama dengan 9, maka gajinya adalah 4.500.000. Kemudian jika kolom B2 itu sama dengan 8, maka gajinya adalah 4 juta. Lanjut, jika kolom B2 ternyata nilainya 70, sama dengan 7, jika kolom B2 ternyata grade-nya adalah 7, maka gajinya adalah 3.500.000.
selain daripada itu atau kurang dari 7, maka gajinya rata 3 juta. Kita tinggal ketik 3 juta, kita tutup kurung. Ada berapa kurung? Ada 4, berarti kita tutup menggunakan 4 kurung. 1, 2, 3, dan 4. Kita enter. Nah, langsung muncul. Tinggal kita tarik ke bawah. Nah, sesuaikan dengan keterangannya yang mana grade 10 itu gajinya 5 juta, grade 8 gajinya 4 juta, grade 7 gajinya 3.500.000, grade 10 gajinya 5 juta, dan selain daripada itu atau kurang dari 7, grade-nya adalah 3 juta. Nah, dengan menggunakan rumus if, itu nilainya akan langsung muncul. Selanjutnya, kita menggunakan rumus sum, yang mana kita diminta untuk mencari total seluruh gaji. Jika kita diminta untuk mencari total, maka kita pasti menggunakan rumus sum. Karena kita ingin menjumlahkan jumlahnya. Berarti kita menggunakan sama dengan sum, kita blok angka yang ingin kita jumlahkan, kemudian tutup kurung. Enter. Berarti jumlah gaji keseluruhan ini adalah 20.500.000. Nah, kemudian kita diminta untuk mencari total seluruh gaji yang bergrade 10 saja. Berarti kita menggunakan rumus sum if. Kita ketik sama dengan, kemudian sum if, kemudian kita blok yang ingin kita cari angka 10-nya, kemudian kita pisahkan dengan tanda koma, kemudian kita ketik yang tanda 10 atau grade 10-nya, kemudian kita pisahkan lagi dengan tanda koma, kemudian kita blok jumlah gajinya, kemudian tutup kurung, enter. Nah, benar, berarti gaji yang bergrade 10 itu adalah 5 juta. Sudah benar kan? Nah, karena ada orang yang bergrade 10, berarti ada 5 juta. Jadi tinggal jumlahkan 5 juta tambah 5 juta itu memang 10 juta. Jadi kita tidak perlu menghitung manual. Oh, kita cari dulu nih. Apalagi jika angkanya panjang. Oh, kita cari berapa sih orang yang memiliki grade 10? Ada 1, 2. Kemudian kita ke kolom jumlah gajinya lagi. Kita jumlahkan lagi. 5 juta tambah 5 juta itu membutuhkan waktu yang lama. Jadi kita bisa menggunakan yang lebih mudah dengan menggunakan rumus sum if. Oke, mungkin cukup sampai sini dulu pembahasan kita tentang rumus Excel. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Untuk video selanjutnya kita akan membahas rumus-rumus Excel selanjutnya seperti VLOOKUP, lookup, apalagi ya, rumus max, min, pokoknya banyak lah kita bahas nantinya. Untuk video kali ini cukup sampai sini dulu. Terima kasih sudah menonton dan semoga teman-teman paham.